Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus tentang Al-Quranul Qadim. Dulu waktu saya ngaji diterangkan bahwa dasar Islam itu ada 4. 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijma' dan 4. Qiyas. Pertanyaan pertama, Al-Quranul Qadim itu sumbernya dari mana? Atau dengan kata lain, kronologinya Al-Quranul Qadim itu bagaimana? 2. Al-Mukarram Gus Mukhlason pernah menyampaikan bahwa Al-Quranul Karim itu adalah pancaran dari Al-Quranul Qadim. Itu artinya apa? Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setahu saya belum pernah dengar Rasulullah dawuh tentang Al-Quranul Qadim. 3. Bagaimana hukum mempelajari Al-Quranul Qadim dan mengamalkannya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kronologi atau sumber dari Al-Quranul Qadim? Ini cuman ilmu. Anda tidak akan menjadi hakul yakin apa ilmu yang kami sampaikan nanti jikalau Anda belum sampai pada nur ma'rifat. Akhirnya di dalam hati Anda pasti mengatakan iya tah. Kalau iya, kapan Rasulullah menyampaikan? Saya enggak tumon, enggak pernah mendengarkan. Nah gitu dah. Udah. Tapi jikalau Anda betul-betul sudah sampai pada titik nur makrifat, disitulah Anda akan menyadari. Tapi enggak apa-apa, ini sebuah ilmu aja sebagai kabar untuk Anda, terserah Anda ini nanti mau terima atau tidak. Kronologi sumber Al-Quranul Karim, Al-Quranul Qadim. Seseorang yang ingin tahu maksud sesungguhnya di dalam ayat baik, ayat yang bersifatkan kauniyah maupun Qur'aniyah. Contoh, kita buka pada surat pertama, ayat pertama dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah ayat pertama menyebut Bismillah. Mengapa harus bismi? Kok gak harus bidati atau bisifati? Kok nama? Ada apa ini? Ada apa? Ini banyak umat Islam yang tidak mau tahu. Sebab asal sonone ya ngunu wis ngunu ae. Ojo kakean cot. Kula ngoten niku mboten saweneng, Pak. Artinya mboten saweneng ini. Murid mau ingin tahu melebar malah didadat-dadat. Hal itu bukan karakter saya. Artinya
Ngecemeso nek dadi murid iku. Tapi bersifat positif loh ya. Bersifat positif. Tapi ada Pak. Santri itu memang pingin tahu kiai ini dites. Lah, ini beda maneh. Nek ana ati sing kaya ngono. Nyun sewu. Uripmu nek isok barokah tak ambung silitmu. Lho iya. Temenan. Sampeyan ingat, ning pondok iku kepinteran, kefasehan dalam belajar itu bukan ukuran. Yang menjadi ukuran akhlak. Banyak di antara santri-santri pulang dulunya itu hafal Quran, hafal kitab, mulih uripe gak barokah. Akeh lho Pak. Loh, ini harus sampean pelajari. Bahkan tidak sedikit waktu di pondok dia itu wis bodone wong bodoh. Bodone wong bodoh. Jangankan membaca Quran, membaca kitab bletotan. Disuruh ke depan, kitab itu didepno ngene tok. Ambek nangis. Dikongkon monco gak iso melaku. Lah bagaimana bisa maca wong kitabe kosong? Maknane gak ono. Lah nandi awakmu waktu-waktu ngaji ku gak kok maknani. Ternyata macam-macam alasan. Keturun lah. Ono sing nang sawah karena ikut ning dalem. Tapi hatinya ikhlas ridho. Hati ikhlas ridho itu karena mendahulukan akhlak. Sampeyan tadi wali, gak usah ngaji, ya toh. Belas gak usah ngaji sampeyan iku. Ngawula tok ae lho. Tapi syaratnya hatimu harus ridho dan ikhlas. Hati ridho ikhlas tidak bisa kalau tidak dibimbing dulu hati dengan dzikir sirul asrar. Nek iki sampean lakoni wis ta. Nek pancen uripmu gak barokah, nyun sewu. Estu nyun sewu. Tak obongin dunya iki. Ngerti tak obongin dunya? Paham? Iku gak masuk hukum karena jenengan meletakkan akhlak terhadap Allah. Masih jenengan ora iso ngaji, maca Quran dan lain sebagainya. Tapi akhlak ilahiyah sampean iku sampean kedepankan, maka inilah bakal akan menjadi kekasih Allah. Jenengan sing ngawalim ning gone pondok pinter dhek macane pondok, tapi diam-diam ning ati sampean iku sok dengan ilmu itu. Nek pancen mulut tak ambung silitmu. Silit lho iki. Bukan pipi, silit langsung. Iya. Sebab gak ono ceritane, Pak. Kekasih Allah itu lepas dari akhlak, enggak ada ceritanya. Justru mengedepankan akhlak. Nah, dengan Anda ingin tahu apa maksud di dalam bismi itu, maka disitulah Allah yang membimbing Anda sendiri. Bukan orang lain, bukan makhluk. Barulah jenengan akan tahu kodimnya bismi. Ada lagi, mengapa di situ Ar-Rahman dulu tidak Ar-Rahim? Itu ya punya maksud. Lah Anda andai kata tahu apa ayat yang bersifatkan tersirat di dalam Al-Qur'anul Karim,
atau Quran atau kauniyah alam iki, maka disitulah Anda disebut sebagai orang yang tahu mana sih Al-Quranul Qadim. Makanya dalam pujian Gus Dur, tanpa dinulis ning bisa diwaca. Maksudnya ora ditulis koyok tulisan ngeten iki. Gak wujud tulisan ngeten. Nek tulisan ngeten wujude dideleng sarana mripat dhahir. Sing tanpa dinulis mau tersirat iku sampean waca deleng sarana mripat batin. Itulah guru. Wejangane guru kang waskita. Apa waskita? Waspada dengan nafsu. Bukan waskita itu tahu apa yang akan terjadi. Keliru tafsir itu. Keliru tafsir. Nek tafsirane pujian iku tahu sebelum terjadi, ngaji maneh. Ojo nerangno dhisik, ngaji maneh. Ngoten lho niku. Iku maksude kasaf maknawi bukan kasaf suwari. Nanti kami jelaskan di dalam edisi kedua. Apa kasaf suwari? Kasaf di mana jenengan tahu terhadap makhluk apa yang akan terjadi. Takdir iku makhluk. Kalau maknawi, ini yang ada kaitannya dengan urusan-urusan tersirat, Pak. Ini tersirat. Tinggal jenengan di situ nanti diutus Allah untuk menyampaikan atau jenengan disuruh untuk menikmati aja. Luwih enak dadi nabi daripada rasul asline. Nek nabi dinggo dhewe ya toh aman-aman aja, tidak menyampaikan, nggak ada resiko. Tapi nek rasul tablek menyampaikan resiko. Ya wis, kita nggak bisa obah, nggak bisa gerak, Pak. Sebab semua itu ketetapan hanya datangnya dari Allah. Justru Al-Quranul Qadim itu sumber, Pak. Sumbernya Al-Quranul Karim atau ayat-ayat yang bersifatkan tertulis atau ayat yang bersifatkan tercipta. Nek takok kronologi, kerugine iki muncule Al-Quranul Karim iku ya apa? Al-Quran Qadim ya apa? Nek sampean takok muncule Al-Quranul Qadim, ya ingsun Allah iku. Nek cara kronologi untuk melihat dan mengetahui, nah lewat Al-Quranul Karim. Ayat tertulis dan tercipta. Jangan berhenti, teruskan di situ. Dan inilah sama halnya kami sebut sebagai masuk di alam akhirat. Cara untuk masuk di alam akhirat adalah tinggalkan alam dunia. Hatimu harus tinggalkan kesenangan dunia. Wajib iki wis. Walaupun jasmaniahmu campur dengan kesenangan dunia. Berat Kang niku. Nek sik dohir campur mboten saged kula. Wis. Nek pancen kaya ngono, solusi terakhir, gelem gak gelem, mau tidak mau, tinggalno anak bojomu kabeh penggaweamu. Kaya cerita sing pernah tak critakno, ana kiai calon dadi wali gak roh carane tapi langsung dibimbing Allah. Secara langsung. Nek ngeten iki kan secara tidak langsung sampean, tapi asine langsung Gusti ngeten nih ceritane kok. Sedikit mawon kula petik. Ulama itu tadi pengikutnya ribuan, Pak. Santrinya banyak, pondoknya gede. Tapi ketika dia niku
Pas ketemu surat Al-Isra ayat 72 nangis. Terus ketemu lagi surat Al-An'am ayat 31 nangis. Tentang resiko di dunia tidak bisa bertemu Allah. Ketemu surat Ali Imran ayat 14 nangis. Karena glamor hidupnya dengan syahwatut dunia. Tapi ketika ketemu surat yang menjelaskan tentang jannah, gawuyu ngakak-ngakak. Akhirnya kesimpulannya, Gusti kula pingin ngoten. Akhirnya dikai tunjuk. Tinggalno santrimu. Ditinggal dong Pak. Tes-tesannya waktu sholat. Waktu sholat, santri mang nyantol, pengikut nyantol. Bersukarian ya nih Pak. Sopo aku kiai sesepuh. Sesepuhe sesepuh. Disesep sampah apuh. Sampah susunin entek. Disesep sampah apuh. Tinggal no, ditinggallah Pak. Yang namanya pengikut-pengikut itu. Allahu Akbar. Ningati sik ketok bojo anak. Apalagi barusan dapat lagi santri ini dewi. Ketok Pak. Kadzabta goroh awakmu sholatmu. Tinggalen. Ditawinggal Pak. Anak bojo ditinggal. Ning lemari iku bajune pemberiane sampean-sampean kabeh iku ya. Kowe tok murup-murup wis gagah nek gawe niku. Gagah. Wong klambine mahal-mahal Pak, pemberiane umat jamaah karena ingin memuliakan dikasih baju yang termahal. Wong dia sendiri enggak pernah pakai, wis guruku sik. Aku pingin ngelungakno kaji guruku. Umroh. Dijawab ambek guru, gak duwe waktu. Tapi nek kiai iki mboten, kapan yo budal maneh? Kapan budal? Masalahe napa? Mulih teko umroh, kesake montol. Kebek dengan uang real. Mbok. Si A ngasih jutaan rel. Kok apa rel? Real, ngoten. Si B yo gitu. Lanjane santrine pengusaha. Yun sewu. Allahu Akbar, ketok lemari murup-murup Pak. Allah dawuh kadzabta goroh awakmu. Tinggalan, ditinggal Pak. Kari baju sak suwir. Ya sak ngeten iki. Sing larang dhewe niki misalnya. Wah, nek ketok putih ngene iki kan kaya wong suci. Kupluke putih. Rambutnya ya wis putih. Semuanya putih kabeh. Ning ati ngomong, wong liya cek ngarani aku suci. Allahu Akbar. Eman-eman Pak. Iki pemberiane wong Pekalongan iki korek. Wis eling. Allah dawuh, kadzabta goroh. Lah terus ya napa? Langsung didhawuhna mudo. Budal Pak. Nang tengah alas pucuk gunung mudo ambek kontal kandul takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah dawuh sodakta. Bener. Tapi niki pun disimpulno salat sing bener iku ambek
Ora. Sing bener makolahe ngene. Salato sira kabeh krana salat iku hukumi wajib. Tapi luweh wajib maneh kok tinggalno. Tak ulang. Salato sira kabeh, salatlah kamu karena salat itu hukumnya wajib, hafidu 'alas sholawat. Tapi lebih wajib lagi tinggalkanlah salat itu. Artinya ngene, Pak. Waktu jenengan salat tinggal ning atimu perkara ngaku-ngaku sing salat ngoten lho karepe. Berarti yang berafal siapa? Allah ta. Sapa wong ngene atine lungguh ning mriku disebut azzauq. Azzauq iku apa? Wah, cara wong iku wis gak roh, aku iki sapa? Wis gak roh bojo, gak roh anak, gak roh sapa-sapa. Karena sakliyane Allah wis gak ono sapa-sapa. Itu namanya azzauq, proses untuk kesempurnaan kemakrifatan itu. Nanti di edisi kedua saya jelaskan di situ. Ini kalau maksudnya ninggalno sholat itu di situ dengan cara wassolatil wusta. Sholat ruhaniyah tengah itu jalankan baru bisa terjadi seperti ini. Jadi mudo itu telanjangono seluruh ning atimu perkara selain Allah. Lah, kok umpama secara dohir iku mau kok terjadi telanjang iki majas. Maknane apa? Nelanjangi perkara sakliyane Allah di dalam hati. Terus ana ngene, kula nek ngoten niku nek mboten kalau tidak saya lepas dohir sak batine mboten saged. Ya monggo. Aku gak ngongkon ya monggo. Ndak aku gak menyuruh tapi monggo. Artinya enggak tak salah no. Tapi iki gak kenek digawe enggak bisa. Itu datangnya nanti namanya hal, ahwal. Beberapa keadaan hati yang seperti itu datangnya itu tidak Anda sangka-sangka. Itu biasanya datang dikarenakan tekune hati sampean dalam hal menjaga hubungan hati kepada Allah lewat zikir. Disitulah kau Anda akan bisa tinggalkan dunia, masuk ke alam akhirat di dunia ini. Inilah yang Rasulullah katakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Anda harus dalam hati ada keinginan bertemu Allah. Wal yaumal akhirah. Nanti Anda akan tinggalkan alam dunia masuk ke alam akhirah. Wa dzakarallaha katsira, dan ini tidak bisa lepas dari keterkaitan zikir. Makanya disuruh zikir wa dzakarallah, dan ingatlah Allah katsiron kang akeh. Wis. Lalu hukum di dalam agama Islam itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Lah, Al-Quranul Karim itu adalah pancaran Al-Quranul Qadim. Itu maksudnya bagaimana? Ngeten Pak. Nurullah. Ya iki dunya saisine, iki disebut nurullah. Itu perwujudane aku. Aku Allah. Maksudnya, ya. Biar wujudku iku dikenal oleh hambaku, tak nyatakno berupa nurullah. Nur iku cahaya Allah. Berarti dunya saisine iku cahayane Allah. Dalam bahasa yang sangat sederhana,
dunia dan seisinya itu ciptaane Allah. Ciptaan. Dalam satu hukum dikatakan ciptaan dan menciptakan dari segi apapun tidak sama. Makanya ini dijelaskan di Aqaid 50. Sifat wajib mokhal jaiz Allah dan Rasul. Itu semata-mata hukum syariat ini cek berlaku, Pak. Cek berlaku. Tapi kebanyakan kita gak nyadar. Di tengah-tengah hukum syariat ini sebetulnya bersumber dari hukum hakikat. Sampean gak sadar. Wujud dohir sampean itu wujudnya bapak. Bapak wujudnya mbah. Mbah perwujudannya buyut dan seterusnya. Oke lah hukum syariat beda-beda, silahkan, nggak apa-apa. Sekarang jenengan bagaimana pertanyaannya antara satu dengan yang lain, itu jenengan itu tidak memandang makhluknya sehingga tidak mengatakan banyak. Otomatis Anda dikatakan orang yang berakhlak pada Allah, proses ahadiyah menuju ahad Anda bawa. Telu tapi tunggal. Ini kalau dulurku sing anak Nasrani bertuhan betul loh ya. Kalau bertuhan iku epok-epok, pura-pura, nggak bisa benar. Tinggal Anda dipelajarkan dalam agama Anda tentang ilmu ketuhanan apa enggak? Islam diajarkan apa enggak? Sampai berani mengatakan bahwasanya Rasulullah enggak pernah bahas tentang Al-Quranul Qadim. Iku saking piceke mripate awak dhewe, Pak. Sebagai umat. Saking butane atine awak dhewe sampai berani mengatakan Rasulullah enggak pernah berbicara tentang hakikat ma'rifat atau tidak pernah membahas Al-Quranul Qadim. Kita gak sadar. Karena apa semua itu? Karena kita menolak. Ingat siapa sih kaum Khawarid itu? Buka lembaran lama. Siapa mereka? Yang memusuhi sahabat papat itu. Yang sahabat papat itu jelas-jelas meneruskan tongkat risalah Rasulullah baik dohir maupun batin. Ya sudah, saya boleh buka risalah-risalah seperti itu. Sadar enggak kalau kita itu memetik buah, bahwasanya sebelum jadi buah ini ada dari saripati. Sadar enggak ketika kita makan buah mangga itu dari pohon ditangkai? Sadar enggak kita tangkai itu dari mana? Dari pohon. Pohon itu aslinya dari mana? Ujungnya terakhir adalah Nur Muhammad. Wiji yang terjadi pada hidup yang sebelum muncul kita menganggap seakan-akan enggak ada. Tapi ketika muncul tumbuh, oh tibake sak jerone pelok iku ana urip. Oh. Sak jerone ndok iku ana ayam. Oh, ya wis, iki wong ngomong oh iku wong sadar, Pak. Nek kakean sak liyane huruf O. Wah, wis wong gak sadar iki.
Mengapa harus ada Al-Quranul Karim? Padahal apakah Injil itu gak sempurna tah? Sempurna. Itu kan dawuh Allah, firman Tuhan. Mengapa harus muncul Injil? Apakah Taurat gak sempurna? Sempurna. Itu adalah firman Tuhan juga. Mengapa harus diganti-ganti? Mengapa harus muncul Taurat? Apakah Jabur itu gak sempurna? Sempurna. Tak jawab sekarang, olehnya diganti-ganti. Masalah firman Allah itu kau belokkan arti yang sesungguhnya. Titik. Inilah jawaban mengapa nanti Al-Quranul Qadim mestinya tak tertulis menjadi tertulis. Sampai enggak kerasa. Dari sisi lafadznya, fil lafdi lugot enggak berubah. Tapi dari sisi maksudnya berubah. Saya katakan berubah, praktek di dalam umat ini menjalankan bismillah sudah keluar dari maqasid yang sebenarnya. Apa? Mesti jenengan ketika mengatakan bismillah, nama sing sampean gecoi, nama bukan yang memiliki. Ar-Rahman mesti sampean iki hubungannya ati mengharapkan anugerah yang dibutuhkan oleh jasmaniah di dunia ini. Ar-Rahim besok akhirat jannah, padahal gelem gak gelem, percaya gak percaya, dunya ambek akhirat surga lan dunya keenaan itu kabeh makhluk. Mana yang mau menjelaskan ini? Justru dijelaskan tidak sesuai dengan esensinya, esensi, ekspektasinya. Loh, wis ngene iki mbah-mbah gak paham, aku gak paham kok. Kula ngeten belajar kaya ngeten kan sak joki ana umarok iki ya. Asline bahasa Jawa nyel, kula niki asline basa desa nyel, Indonesia nyel desa. Malah iku sing gampang dipahami menurut kula. Nek bahasa tak populer titik ngono, mbae apa ya? Iku maksude, Bu, tidak sesuai dengan maksud apa Allah memfirmankan itu. Jenengan akhirnya sebagai umat yes ngamalna sesuai dengan petunjuk apa yang sudah disampaikan para imam-imam kita. Wocon bismillah iku ungkuk kanggo ngene, kanggo ngono. Waqiah iku ben rezekimu grodok-grodok. Yes, kita terima. Inilah fakta. Sampak-sampak kita ditakut-takuti. Jikalau syariatmu belum cukup siap, jangan pernah ngaji hakikat. Tersesat kamu. Bayu. Pak Nyun Sewu. Kita tarik ke zaman ketika saat di Pulau Jawa niki lho, Nyun Sewu. Banyak begeblok ya. Nggih ngapunten Kang Kathah. Durung ngerti alibak taksa, ora ngerti. Apa perilaku beliau-beliau mbah-mbah buyut kita, nenek moyang kita? Ternyata Bapak memakai firman Allah kauniyah dijadikan sebagai alat untuk mencapai tersirat Al-Quran Qadimnya. Niki sejarah. Nanti Indonesia juga akan berubah potretnya seiring berjalannya waktu
umat manusia banyak yang mau menerima isi di dalam Al-Quranul Qadim berubah. Entah. Sedikit demi sedikit. Rukun Islam, rukun iman, salah satu di antara rukun iman tentang Al-Kutub. Biro-biro kitab wajib kita umat Islam tidak hanya mengimani bahwasanya wahyu Allah itu Al-Quran saja, ndak, wajib Injil, Taurat, Zabur, wajib beriman. Mengapa harus dimunculkan lagi pembaruan? Karena ini sudah diubah oleh tangan-tangan mereka yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaan Al-Quran apakah ini sudah diubah? Jawab kula macam loro. Kalau dari segi lafaz bacaan sangat minim alias bahkan tidak. Karena terjaga oleh saudara-saudara kita yang hafid dan hafidoh. Betul? Makanya saya punya teman, gak teman sih, ya ning YouTube ini seorang kiai dari Malang. Memang sengaja kami hafid, beliau hafid. Saya mohon untuk dikoreksi tentang bacaan. Bacaan aslinya kalau ada yang kurang tepat mohon diingatkan. Padahal itu bahasa. Boleh kau memakai sistem nek kalau kita bicara ilmu nahwu shorof loh Pak ya. Jenengan boleh memakai nasab, kau baca nasab jikalau soihul kalamnya gimana. Boleh. Tapi Quran tetap ya enggak boleh. Harus sesuai dengan bacaan asli sononya. Loh ngeten loh. Itu saya bebani untuk selalu ngoreksi Pak. Karena saya juga sama dengan jenengan manusia. Pasti ya ono salah, ono lali ini dan lain sebagainya. Nah, karena ini menyangkut masalah Quran. Kalau bab masalah tulisan minim bisa dirubah. Minim. Tapi sudah ada. Mulai tahun 90 kemarin sampean kenal Salman Rushdie? Kenal? Tahun 887. Namanya Salman Rushdie. Salman wis lahir apa durung? Ya sampun lah. Sampai di situ ada orang yang berani mendanai, siapa yang bisa nangkap, saya kasih uang gini-gini. Oh, itu menentang Al-Quran. Tapi jawaban yang nomor 2, apakah sudah dirubah? Sudah. Dari segi maknawiyahnya. Maksud yang sesungguhnya. Saya katakan hal ini karena saya juga tesis di lapangan bagaimana maksudnya. Aslinya itu disebut Al-Quranul Qadim. Mengapa harus keluar Zabur, keluar Taurat, Injil, terus Al-Quran? Zaman Pak, zaman. Secara hakikat saya menjawab bukan karena perubahan, karena zaman. Zaman bapak jenengan dulu, waktu kecil kita itu mangani nopo. Waktu sekarang mangani apa? Tumpaan mangani apa? Orang tua kita dulu kalau budal haji numpak apa Pak? Kapal, perahu ya. Sekarang gak zaman. Karena zamannya berubah sudah. Begitulah laksana. Tapi aslinya dari Sang Yang Tunggal. Masih wujud macam-macam. Iku bentuknya sumberi saka Sang Yang Tunggal.
Ini kalau bahasa Quran, ilahun wahidun. Tuhan yang maha esa. Tuhan yang maha tunggal. Jadi kalau jenengan ingin tahu kalau Al-Qur'anul Karim itu pancaran Al-Qur'anul Qadim. Bukaan kitab ning dodo sampean. Buka oh. Jangan buka kitab sing ana dhahir iki. Bukaan kitab di dalam hatimu. Mudah sampean buka iki sebetulnya. Lakune mek telu ilmu amal istiqomah. Nek wis ketemu wis terus laku tok niku dibuntel ambek dzikir mpon ngoten. Nanti lak tahu sendiri. Kitab iku Pak nyun sewu. 7 lautan dijadikan sebagai mangsinya enggak cukup buat nulis. 7 hamparan dunia dan langit dijadikan alas kertasnya juga enggak cukup. Yang namanya tumbuh-tumbuhan 7 langit dijadikan pulpennya enggak cukup. Wis, gak iso bahas aku wisan. Enggak bisa. Akhirnya nanti dikemas Allah tes. Yang tadinya lautan itu enggak cukup. Akhirnya jadilah satu kitab. Jadilah satu kitab yang meliputi beberapa juz. Kalau bahasa Quran 30 juz. Kalau surat berarti 100 pinter? 14. Kalau ayat 6.666 ayat. Kalau huruf wis ngelu maneh sampean. Ya hitungan dhewe ngono. Makanya Gusti Allah gampang no Google dipina tek. Wah, gitu. Wis. Jadi iku jenengan mikrot iku cepet iku. Lewat Mbah Google. Seret. Cepet langsung. Wis gak buka-buka maneh. Wis. Masuk pertanyaan berikutnya terkait masalah apakah Rasulullah menyampaikan menyampaikan Al-Qur'anul Qadim. Saiki aku bertanya, sebelum tak jawab aku bertanya. Yakinkah kalau Rasulullah sampai makrifat? Kalau jenengan yakin mengapa harus kita ragu dengan Al-Qur'anul Qadim? Sebab Al-Qur'an Qadim hanya dibawa oleh para nabi dan rasul yang hatinya sudah bebas dari syahwatud dunia. Iki Pak. Saiki tak buktekno wujude Al-Qur'anul Qadim. Oke. Wujud jenengan niki lah. Bukti wujudnya sapa? Allah ta? Wis, kita orang-orang yang masih di kelas am mesti mengatakan wujudnya Allah itu tondone yaitu wujud dunia. Karena dunia dan seisinya yang menciptakan Allah. Sekarang saya tidak gitu. Golongan orang-orang yang ahli syuhud justru nyatane Al-Qur'anul Qadim ya Al-Qur'anul Karim iki. Dunia saisine. Artinya apa? Sebagai bukti Allah iku wujud. Mohon maaf, bukan dunia saisine digawe tanda.
Justru wujudin dunia saisine ini nggak ada. Setelah wujudnya Allah kau buktikan sebagai burhan ketidakwujudnya selain Allah. Berarti dunia saisine duduk wujudin dunia. Iku mah aran, iku mah yang disebut sebagai majas, iku mah disebut sebagai pura-pura. Sik bundeli, tekunono dikirmu, aku yakin nanti mboten. Oh iya, bener wong sing tak lono anjing iki kok. Wis. Kalau pertanyaannya apakah Rasulullah itu menyampaikan Al-Quranul Qadim, padahal Al-Quranul Qadim itu adalah hal yang paling fitrah, sesuatu yang tidak bisa diubah dan yang menjaga hanya Allah. Tak jawab iya. Buktinya apa? Cara hadis tak ambil. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah merintahkan Anda untuk salat khusyuk. Padahal khusyuk syaratnya kudu bertemu Allah. Lah bertemu Allah syaratnya sampai harus tinggalkan alam dunia. Roh iki. Anda akan bisa meninggalkan alam dunia atau keluar dari jeratan hawa nafsu. Anda harus berzikir. Zikir yang dimaksud di sini adalah bila saurin wa kalamin wa lafdin, bila sautin wa kalamin wa suwarin, tanpa suara, tanpa lafaz, tapi dengan rasa. Pertanyaan aku, sudahkah Anda terima itu? Kalau sudah Anda terima, sudahkah Anda lakukan? Sekarang kita melakukan sholat gak pernah khusyuk, jangan duwe maksud dan keinginan dan keyakinan aku iki sudah mengikuti Rasulullah. Nah, hati-hati. Sok-sok kadang kita, wah kok gak aku. Hati-hati. Jadi lewat hadis itu ngoten mawon, kalau Rasulullah menyampaikan Al-Quranul Qadimnya, sholatlah kamu semuanya seperti apa kau melihat bagaimana aku sholat, berarti khusyuk. Kalau kita belum khusyuk berarti kita belum mengindahkan seruane kanjeng, nggak bisa. Oke lah Pak, jenengan ngikuti hanya kulit tok, kerudak, keruduk, ndak sing ngalor melok, ngalor, ndak sing ngidul melok, ngidul. Weh, gak ngerti ngidul nyemblung sumur. Aduh. Ya Allah. Walaupun resikonya itu sangat-sangat membahayakan bagi diri saya, tetap tak launching. Gak ngereken aku. Tak launching Al-Quran Qadim. Gak lali ya sok ya bongko. Sing ngelokno ya bongko. Apa bingung-bingung. Urip pisan kok disusah-susah. Ning donya. Apa? Bu, jenengan ojo susah. Bapak garwa sampean iku purik, ojo susah. Padha Pak ya ngono ojo susah. Lah apa dibikin susah? Ada seseorang yang lebih setia dari suami istri Anda. Itulah sesuatu di balik Anda. Siapa? Bu, kula asal tangklet. Pernah garwa sampean niku sampak gelem nyewoki jenengan. Sedangkan Gusti Allah
Coba. Itulah kekasih jenengan sing setia. Mengapa itu kita campakkan sementara kita tinggal gendaan ame oli. Yes, cuk, ancuk. Oh, gak oleh. Nek wis kiai iku meso. Lho aku duduk kiai kok. Bener sampean dawuh iku kiai gak oleh meso. Ulama iku gak oleh meso, Pak. Lah aku duduk kiai kok. Gak apa-apa. Cukup ya? Nggih, ngoten mawon. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.